Setelah kita membuat laporan di akhir bulan Juli ya terhadap satu akun ya, yang mana akun itu isinya kan kita tahu fitnah ya, memberitakan berita fitnah bohong tentang keberadaan dari anaknya Ruben Thalia Putri ya. Setelah diberikan kesempatan untuk menghapus, diberikan kesempatan untuk meminta maaf ya, tapi tidak ada reaksi apapun dari si pelaku, maka kita buat laporan. Rentetan dari laporan yang sudah kami lakukan itu, maka kemarin itu tanggal 4 Agustus Ruben dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor ya. Bersama dengan Ruben kita juga hadirkan 2 orang saksi ya yang diminta oleh pihak kepolisian. Dan kemarin itu kita mulai BAP-nya itu sekitar jam 3 sore dan berakhir sekitar jam setengah 6 ya, karena kemudian ada kegiatan lanjutan yang akan dilakukan oleh Ruben dan mungkin akan dilanjutkan dalam minggu ini keterangan dari Ruben sebagai saksi pelapor, 2 saksi yang kemarin juga sudah hadir dan mungkin ada tambahan 2 saksi lagi, satu dari orangnya Ruben, timnya Ruben yang melacak akun yang memberitakan berita fitnah dan bohong tersebut ya, dan juga diminta juga hadir dokter yang menangani proses kelahiran dari Thalia ya, proses yang mengerti, dokter yang mengerti bahwa Thalia itu adalah memang benar putri dari Ruben dan Sarwenda. Jadi itu yang kemarin kita lakukan dalam BAP-nya. Dalam berapa pertanyaan mungkin Bang? Pertanyaannya belum sampai terlalu banyak ya, karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Ruben. Jadi masih pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang apakah Thalia itu putrinya Ruben dan kemudian apakah memang Thalia itu adalah anak dari perkawinan Ruben dan Sarwenda. Jadi termasuk dari mana pertama kali diketahui ada akun yang menyatakan berita bohong tentang keberadaan dari Thalia itu bukan dari perkawinan Ruben dan Sarwenda. Jadi masih seputar itu, dan termasuk juga artinya itu siapa saja yang kira-kira bisa diminta keterangan sebagai saksi yang membuktikan bahwa memang telah terjadi fitnah sebagaimana laporan yang dilaporkan oleh Ruben. Oke. Berarti besok atau di dalam minggu ini BAP tambahan atau lanjutan dari yang kemarin Bang? Berarti kemarin belum selesai. Dalam beberapa hari ini mungkin untuk Rubennya itu BAP lanjutan ya, karena kemarin belum selesai ya, BAP lanjutan, tapi ditambah lagi dengan 2 saksi lagi. Yang pertama adalah saksi yang timnya Ruben yang kemudian melacak akunnya sehingga akhirnya kita ketahui itu siapa pemilik akunnya, siapa orangnya, kemudian di mana alamatnya, data-data pribadi yang lainnya. Jadi itu mungkin akan kita hadirkan sebagai saksi agar memberikan masukan yang banyak kepada pihak penyidik. Dan satu lagi dokter yang memang menangani proses kehamilan Thalia ya. Jadi 2 saksi tambahan ini juga sekaligus akan diperiksa, dan setelah itu tentu kita berharap polisi bergerak cepat untuk memanggil si terlapornya karena sudah tidak sudah tidak tersembunyi lagi ya. Artinya kita sudah mengetahui siapa orangnya, identitasnya, alamatnya, dan mungkin bisa langsung dipanggil. Bahkan kalau memang tidak memenuhi panggil dengan sukarela, kita minta dijemput paksa. Mungkin bisa diulang Bang dan infokan terlapornya ada berapa? Siapa? Terlapornya akun Vinaran itu ya, ya Vinaran itu ya. Jadi satu akun dan pemilik akunnya juga sudah ada identitasnya yang sudah kita informasikan ke pihak penyidik, dan mungkin ya ini yang akan dipanggil sebagai terlapor. Satu orang berarti. Satu orang. Nah, sejauh ini sudah ada komunikasi belum Bang? Ini kan udah panjang, udah tahu ada di berita juga kan. Si pemilik pun sudah ada menghubungi Abang atau Sampai hari ini pemilik akun itu belum ada menghubungi Ruben dan juga belum ada menghubungi kami sebagai kuasa hukum. Ya, jadi artinya mungkin dia masih menyangkal bahwa itu adalah dia, bahwa akun itu bukan milik dia. Tapi bukti-bukti dan data-data yang kami dapatkan dan kami kumpulkan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemilik akun itu adalah dia, sehingga dia tidak bisa menghindar. Kalau masih tetap pura-pura tidak tahu ya, pura-pura merasa bahwa itu bukan dia, maka tunggu aja. Pihak penyidik akan datang untuk menjemput paksa pelakunya. wilayah sini juga mungkin? Ya, di sekitar Jakarta Selatan ya, Jagakarsa lah. Nah, itu. Gitu. Oke Bang, sejauh ini Bang, ini kan ini salah satu yang diseriuskan oleh seorang Ruben Onsu Ya. gitu ya Bang ya. Ya. Mungkin kerugian apa sih Bang yang membuat Ruben akhirnya gua nyemplung deh nih, gua putusin. Kita kan tahu bersama kalau Ruben itu adalah sosok lelaki yang cinta keluarga, ya. Artinya khususnya sangat menyayangi anak-anaknya. Dia berani lakukan apapun untuk membela
kepentingan anaknya. Apalagi ini bicara tentang marwah harga diri anaknya, ya. Dan kasus seperti ini kan bukan baru sekali ini aja. Beberapa tahun yang lalu ketika Thalia masih kecil juga pernah ada satu akun yang memposting fotonya dengan mengatakan ditawarkan bayi kan gitu ya, mau dijual. Dan kemudian juga bersamaan dengan anaknya si Ayu Ting Ting, dan kebetulan pada waktu itu yang menjadi kuasa hukum mereka berdua adalah saya juga. Ini prosesnya diseriusin dan sampai pelakunya itu divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi ditahan oleh pihak kepolisian, prosesnya berlanjut sampai ada putusan. Nah, jadi Ruben nggak pernah setengah-setengah kalau untuk anaknya, ya. Jadi artinya dalam proses yang sekarang ini pun Ruben mintanya ini juga tidak setengah-setengah sampai tuntas. Nah, kenapa Ruben seperti itu ya? Alasannya tadi seperti itu ya, karena memang dia sangat tidak ingin anaknya diganggu ya, apalagi dibully ya. Anaknya nggak salah apa-apa kok tiba-tiba ada orang memanfaatkan anaknya dengan memberitakan sesuatu yang tidak betul, ya. Jadi karena Ruben nggak mau ada jejak digital yang membuat anaknya suatu saat akan mengerti, akan membaca ada peristiwa yang seperti itu yang memfitnah dia bahwa dia bukan anak kandung dari Ruben, dan kemudian tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Ruben. Nah, jadi ini artinya perjuangan bagaimana caranya untuk menjaga harkat martabat nama baik anaknya, dan juga tentu ini berimbas kan kepada nama baik Ruben dan juga Sarwenda, karena apa yang diberitakan oleh akun tersebut tidak benar sama sekali. Ada komunikasi antara Sarwenda dengan Ruben? Tidak ada komunikasi yang saya ketahui antara Ruben dengan Sarwenda, ya, tapi artinya apapun yang dilakukan oleh Ruben ini kan demi untuk membela kepentingan anaknya mereka, ya. Dan di dalam kepentingan tersebut juga ada kepentingan harga diri Ruben dan juga Sarwenda, karena kan ini kan beritanya kan seolah ada laki-laki lain yang menjadi ayah dari anak mereka yang memang jelas-jelas lahir di dalam perkawinan mereka dan tidak ada laki-laki lain. Ya. Ya. Tapi ini berdampak juga nggak sih Bang ke Thalia atau sekolahnya, atau Thalia mengetahuinya juga nggak? Atau mungkin Onyo juga mengetahuinya nggak? Kalau Onyo kan mungkin sudah tahu ya, makanya dia juga bersuara keras tentang tindakan orang yang membullying Thalia kan begitu. Tapi kalau Thalia sendiri karena memang ada satu pembatasan ya, sehingga artinya karena anak masih di bawah umur tidak ada pembatasan untuk mana yang boleh dilihat dan mana yang boleh tidak dilihat. Jadi mungkin sampai hari ini kalau menurut informasi Ruben ke saya, Thalia masih belum tahu tentang berita hal ini, ya. Dan tidak berdampaklah kepada sekolah dan psikologinya karena memang Thalia masih belum paham dengan apa yang terjadi saat ini yang sedang diperjuangkan oleh ayahnya. Ancamannya Bang? Ini pasal berlapis ya, pasal berlapis, dan ada satu pasal yang diatur dalam pasal 32 itu ancamannya itu cukup tinggi, 8 tahun penjara. Ya, karena itu pasal yang mengatur tentang seseorang yang mengambil data kemudian merubah data tersebut, ya, merekayasa data tersebut dan kemudian mentransmisikannya ulang. Nah, jadi ini kan pemilik akun kan mengambil fotonya Thalia kemudian di-create sama mereka sedemikian rupa dan kemudian diposting ulang. Jadi ini sudah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang ancamannya cukup tinggi, 8 tahun penjara. Jadi ini kejahatan serius. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir bahwa gampang-gampang saja menggunakan akunnya untuk memposting orang lain, memposting siapapun, kemudian postingan tersebut postingan yang eye catching memang kan seperti itu, tapi tidak ada kebenarannya. Ya, jadi orang berpikir lakukan saja untuk membuat akunnya kita naik, kemudian kita jadi dikenal gitu ya, viral. Dan kalau memang ketahuan tinggal minta maaf. Jadi jangan seperti itu, karena undang-undang telah memberikan ancaman yang cukup tinggi kepada siapapun yang menggunakan media sosial dengan cara-cara yang melawan hukum. Berarti Ya. ini berita fitnah atau bullying atau pemalsuan identitas? Semua. Jadi kan kita kan makanya pasalnya berlapis ya. Ada pasal 27 itu kan tentang pencemaran nama baik ya, 27, ada pasal 45, ada pasal 48, kemudian ada pasal 32. Jadi pasal 32 itu sendiri adalah bagaimana cara dia untuk mengambil data orang lain, kemudian meng-create data tersebut, merubahnya atau mengeditnya dan kemudian memposting ulang tanpa izin orang lain, itu di 32. Tapi perbuatan-perbuatan yang muatannya itu berisi tentang fitnah, pencemaran nama baik itu di pasal 27. Jadi memang ini pasal berlapis. Itu yang kita kenakan kepada si pemilik akun. Ada pesan dari Ruben atau dari Abang buat si pemilik akun yang sampai saat ini tidak mengetahui kabarnya? Ya, pesan saya untuk pemilik akun ya agar tidak lagi melakukan hal yang seperti ini ya, dan siap-siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, karena hukum itu tidak
pilih bulu ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena kita masyarakat kecil atau kemudian kita berpikir ada orang di belakang kita sesuka hati melakukan postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya itu siap-siap untuk menunggu proses hukum. Dan kepada masyarakat yang pemilik akun janganlah suka memiliki akun-akun yang tidak real ya, fake account, dan kemudian fake akun itu hanya digunakan untuk menyerang orang lain ya, mungkin dibayar untuk menyerang kehormatan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Jadi jangan. Jadi gunakanlah media sosial itu untuk memposting sesuatu yang positif, memposting sesuatu yang berisi tentang prestasi dan informasi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sudah sejauh ini berarti Ruben juga tadi abang bilang seserius ini juga berarti menutup jalur damai. Maaf akan diberikan, tapi kalau damai seperti yang saya ketahui sampai hari ini Ruben masih belum membuka pintu damai karena dia ingin masih proses ini tetap berjalan sampai pada putusan pengadilan. Berarti sedikit lagi di dalam waktu beberapa dekat ini akan ada BAP tambahan. Beberapa hari lagi ini karena memang kemarin masih belum selesai BAP-nya Ruben, kita akan ada BAP lanjutan untuk Ruben dan juga ada BAP tambahan, bukan BAP tambahan, ada BAP untuk 2 saksi tambahan.